Baik, perkenalkan nama saya Farid Ibrahim. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simple additive weighting atau SAW atau biasa dikenal dengan metode penilaian multikriteria sederhana. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Itu apa itu SAW, yaitu Simple Additive Weighting adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang paling sederhana dan populer. Metode ini bekerja dengan menghitung skor total untuk setiap alternatif berdasarkan penjumlahan bobot dan nilai kriteria yang telah dinormalisasikan. Popularitasnya terletak pada kemampuannya untuk memberikan evaluasi yang jelas dan terstruktur. SAW digunakan secara luas di berbagai bidang, termasuk teknik, lingkungan bisnis, dan bahkan di sektor publik untuk berbagai keputusan strategis. Mengapa SAW itu penting? Yang pertama itu pilihan terbaik, yaitu memudahkan pemilihan alternatif terbaik dari beragam pilihan yang tersedia, bahkan dengan kriteria yang kompleks. Kemudian yang kedua itu ada proses cepat dan mudah, yang dimana metodenya intuitif, cepat, dan mudah dipahami, memungkinkan implementasi yang efisien. Kemudian yang ketiga itu ada keputusan objektif, yang dimana membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur, mengurangi bias subjektif. Kemudian ada komponen utama SAW, yaitu yang pertama itu ada alternatif atau pilihan atau opsi yang akan dinilai dan dibandingkan, misalnya calon penerima beasiswa, lokasi proyek, atau produk. Kemudian yang kedua itu ada kriteria, yaitu aspek-aspek atau faktor-faktor yang digunakan untuk penilaian, misalnya penghasilan orang tua, prestasi akademik, atau biaya. Kemudian yang ketiga itu ada bobot atau tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria. Penting untuk diingat bahwa total penjumlahan bobot harus sama dengan 1 atau 100%. Kemudian nilai atribut, yaitu skor atau performa dari setiap alternatif pada setiap kriteria yang telah ditetapkan. Nah, langkah pertama yaitu ada normalisasi data. Tahap krusial dalam SAW adalah normalisasi data. Proses ini mengubah nilai-nilai kriteria ke dalam skala yang beragam, biasanya 0 dan 1, sehingga dapat dibandingkan secara adil tanpa terpengaruh oleh unit pengukuran yang berbeda. Kemudian poin pertama itu ada kriteria benefit. Untuk kriteria yang semakin besar semakin baik, misalnya prestasi akademik, nilai atribut dibagi dengan nilai maksimum dari kriteria tersebut. Kemudian ada kriteria cost. Untuk kriteria yang semakin kecil semakin baik, misalnya biaya atau penghasilan orang tua, nilai minimum dari kriteria tersebut dibagi dengan nilai atribut alternatif. Kemudian langkah kedua itu adalah mengalihkan dengan bobot, yaitu setelah data dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah mengalihkan setiap nilai normalisasi dengan bobot yang telah ditetapkan untuk kriteria terkait. Proses ini mencerminkan seberapa penting setiap kriteria dalam keputusan akhir. Contohnya, jika nilai normalisasi prestasi akademik adalah 0,8 dan bobot kriteria prestasi adalah 0,4, maka hasil perkaliannya adalah 0,8 dikali 0,4 sama dengan 0,32. Kemudian yang ketiga itu adalah menjumlahkan skor. Langkah terakhir adalah menjumlahkan semua hasil perkalian dan nilai normalisasi dan bobot untuk setiap alternatif. Total skor ini merupakan representasi komposit dari kinerja alternatif disebut di semua kriteria. Alternatif dengan skor total tertinggi akan dipilih sebagai alternatif terbaik karena dianggap memiliki kombinasi karakteristik yang paling diinginkan berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan. Nah, contoh kasusnya itu ada penentuan penerima beasiswa. Yang pertama, kriteria dan bobot. Itu penghasilan orang tua kos 0,4 prestasi akademik, kemudian benefitnya itu 0,4, kemudian jumlah tanggungan kos itu 0,2. Selanjutnya yang kedua itu normalisasi dan pembobotan. Semua nilai kriteria dari setiap calon beasiswa itu dinormalisasikan dan dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Yang ketiga itu adalah perhitungan skor akhir. Hasil penjumlahan skor untuk alternatif A 0,75, hasil penjumlahan skor untuk alternatif B itu adalah 0,68. Nah, yang terakhir itu ada keputusan. Berdasarkan skor tertinggi, alternatif A terpilih sebagai penerima beasiswa karena memiliki nilai yang lebih unggul. Nah, kelebihan dan keterbatasan SAW. Kelebihan SAW yaitu mudah digunakan, data terstandarisasi, transparan. Kemudian untuk keterbatasan SAW itu ada asumsi kriteria dan juga sensitivitas bobot.
Teman-teman sendiri bisa baca untuk penjelasannya untuk waktu yang lebih singkat. Nah, kesimpulan dan aplikasi SAW, yang dimana untuk kesimpulannya itu efektif untuk keputusan. SAW merupakan metode efektif untuk pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang membutuhkan pendekatan terstruktur. Kemudian aplikasi luas diterapkan di berbagai bidang seperti manajemen, teknik, ilmu sosial, dan pendidikan untuk optimasi dan seleksi. Kemudian itu ada keputusan objektif. Dengan pemahaman yang tepat dan data yang akurat, SAW membantu mencapai keputusan terbaik secara objektif dan terukur. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.